Yes, kabar terbaru dari dunia sepak bola Indonesia bikin heboh. Ada 3 pemain naturalisasi yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari bintang Eropa yang sudah mengukir prestasi internasional hingga jagoan dari Liga Amerika yang sedang naik daun. Kehadiran mereka bisa jadi kunci utama untuk membawa timnas kita ke level yang lebih tinggi. Jangan sampai ketinggalan update terkini tentang rumor panas ini dan siap-siap untuk mendukung perjuangan Garuda di kualifikasi nanti. Wow! Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bersama asisten pelatihnya tengah mengamati laga seru antara Malut United dan Persebaya dengan seksama. Menjelang pemanggilan pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi para pemain yang berambisi masuk ke skuad Garuda, ini adalah kesempatan emas untuk tampil gemilang dan mencuri perhatian. Dengan Shin Tae-yong langsung turun tangan, setiap aksi di lapangan jadi semakin penting. Jadi, pastikan kamu nggak ketinggalan update terbaru dan saksikan siapa yang bakal jadi bintang baru timnas Indonesia. Kabar terbaru dari dunia sepak bola Indonesia bakal bikin para penggemar berdebar-debar. Prediksi daftar lengkap pemain yang akan dipanggil Shin Tae-yong untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai mencuri perhatian. Dari nama-nama bintang lokal yang bersinar hingga pemain naturalisasi yang menggoda, spekulasi ini penuh dengan kejutan yang bisa mengubah nasib timnas Indonesia di kualifikasi mendatang. Bayangkan saja, kombinasi antara pengalaman dan potensi segar di daftar ini bisa menjadi kunci sukses kita menuju Piala Dunia. Jangan sampai ketinggalan berita menarik ini dan ikuti terus perkembangan terbaru untuk mengetahui siapa saja yang akan membawa Garuda terbang tinggi. Don't miss it. Tanggal penting dalam kalender sepak bola Indonesia semakin mendekat. Timnas Indonesia akan berkumpul pada 31 Agustus 2024 dan langsung bertolak ke Arab Saudi pada 1 September 2024 untuk memulai persiapan intensif menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah langkah awal yang krusial dalam perjalanan panjang menuju Piala Dunia, dan semua mata kini tertuju pada persiapan ini. Jangan lewatkan momen bersejarah ini dan terus ikuti berita terbaru untuk melihat bagaimana timnas Indonesia mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi mendatang. Yes! Kabar gembira datang dari timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong telah memanggil bomber andalan Persib Gres untuk memperkuat skuad Garuda menghadapi Arab Saudi dan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pencapaian gemilangnya di Liga Indonesia, Gres diharapkan bisa menambah daya gedor tim dan memberikan kontribusi besar dalam 2 pertandingan krusial ini. Para penggemar sepak bola pasti tidak sabar melihat bagaimana kekuatan baru ini akan mempengaruhi perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Ikuti terus perkembangan terbaru dan saksikan aksi Gres serta tim Garuda dalam perjuangan mereka yang mendebarkan. Timnas Indonesia bakal tampil dengan skuad 26 pemain di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ada beberapa berita menarik menjelang pertandingan melawan Arab Saudi. Sayangnya, bomber utama Hubner harus absen karena cedera.
sementara Bagot diparkir dari daftar pemain inti. Namun, berita baiknya, Ahmad dipastikan bisa turun ke lapangan dan siap memberikan kontribusi maksimal. Para penggemar tentu akan sangat menantikan bagaimana tim Garuda mengatasi absennya pemain kunci dan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk meraih hasil maksimal di pertandingan krusial ini. Jangan lewatkan update terbaru dan saksikan perjuangan timnas Indonesia dalam meraih tiket ke Piala Dunia. Gacor. Calvin Verdonk tampil mengesankan sebagai starter untuk NEC dalam laga terakhir mereka, meninggalkan banyak penggemar sepak bola penasaran tentang penampilannya berikutnya. Setelah performa cemerlang tersebut, semua mata kini tertuju pada akhir pekan ini, kapan Verdonk akan kembali beraksi. Dengan penampilan solidnya, kemungkinan besar dia akan menjadi salah satu pemain kunci di pertandingan mendatang. Jangan lewatkan kesempatan untuk melihat bagaimana Verdonk melanjutkan momentum positifnya dan menyaksikan aksi spektakulernya di lapangan akhir pekan ini. Wow! Jay Idzes mendapatkan peluang baru yang mengejutkan. Kini, ia berpotensi bergabung dengan Torino, sebuah kesempatan yang bisa mengubah arah kariernya di Liga Italia. Meski debutnya tertunda, Idzes memiliki kesempatan untuk membuktikan kualitasnya di klub yang tengah mencari tambahan kekuatan. Para penggemar dan pengamat sepak bola tentunya akan mengikuti perkembangan ini dengan penuh antusiasme, menantikan apakah Idzes bisa memanfaatkan peluangnya di Torino dan tampil memukau di pentas Serie A. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Timnas Indonesia siap hadapi duel sengit di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bintang-bintang pertarungan seru akan dimulai pada 5 September 2024 saat Timnas Indonesia melawan tuan rumah Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah. 5 hari kemudian, Garuda akan bertindak sebagai tuan rumah menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini adalah 2 laga krusial dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ada kabar mengejutkan, Justin Hubner tidak akan tampil melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu kuning. Meski demikian, ia diharapkan kembali siap tempur saat melawan Australia. Absennya Hubner membuka peluang bagi pemain lain untuk tampil. Siapa saja yang bisa menggantikan posisinya? Elkan Bagot, bek Ipswich Town yang sedang dipinjamkan ke Blackpool masih diragukan kehadirannya. Bagot sebelumnya absen dalam 2 pertandingan terakhir dan tidak memenuhi panggilan Timnas U-Strip 23 untuk play-off Olimpiade. Suporter berharap ada mediasi agar Bagot bisa kembali memperkuat tim. Jordi Amat bek Johor Darul Tazim yang baru saja bebas dari skorsing kartu merah ini merupakan salah satu nama yang bisa jadi kunci pertahanan timnas. Amat sudah menunjukkan kualitasnya dengan pengalaman di Eropa dan permainan yang solid. Jens Raven striker muda berdarah Belanda ini baru saja membantu timnas U-Strip 19 menjuarai Piala AFF U-Strip 19. Dengan 4 gol dan 2 assist, Raven menyatakan siap untuk kesempatan di tim senior. Bermain di tim senior adalah kehormatan. Saya siap melangkah lebih jauh jika diberikan kesempatan, ujarnya.
Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan bintang muda yang bersinar, Timnas Indonesia siap melaju ke babak berikutnya. Dukung terus Garuda dan saksikan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong dan tim asisten memantau BRI Liga 1, persiapan Timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Bintang-bintang pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bersama 5 asistennya, tengah fokus memantau pertandingan BRI Liga 1 2024/2025. Pada Jumat, (16 Agustus 2024), mereka menyaksikan laga seru antara Malut United dan Persebaya Surabaya di Stadion Madia, Jakarta Pusat. Meski pertandingan berakhir 0-0, momen ini menjadi penting untuk pemantauan calon pemain Garuda. Pemain langganan Timnas, Malut United memiliki Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Wahyu Prasetyo, semua kerap membela Timnas. Di sisi lain, Persebaya menampilkan Hernando Ari Sutaryadi, kiper utama Garuda, dan Malik Risaldi yang baru dipanggil ke Timnas. Persiapan intens, Shin Tae-yong dan timnya tengah mempersiapkan skuad untuk 2 laga krusial di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. Sebelum bertindak sebagai tuan rumah melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Jadwal keberangkatan Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia akan terbang ke Jeddah pada 1 September 2024. Dengan para pemain domestik berkumpul di Jakarta pada 31 Agustus 2024. Pemain dari luar negeri sudah dijadwalkan berangkat pada 31 Agustus, memastikan mereka siap untuk latihan pada 1 September. Dengan persiapan matang dan pemantauan cermat, Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia. Dukung terus Garuda untuk meraih kemenangan dan kejayaan. Timnas Indonesia, persiapan menjelang duel krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia siap mengguncang panggung sepak bola dunia dalam waktu dekat. Skuad Garuda akan segera berkumpul pada 31 Agustus 2024 untuk persiapan menghadapi 2 laga krusial di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 5 September 2024, Timnas Indonesia akan bertarung melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah. 5 hari kemudian, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, akan menjadi saksi pertempuran sengit saat Garuda menjamu Australia. PSSI belum mengumumkan skuad resmi, tetapi bocoran menarik muncul. Kiper FC Dallas, Maarten Paes, yang sudah memegang paspor Indonesia sejak April, masih dalam proses integrasi dengan Timnas. Penampilan impresif Jens Raven di Piala AFF U19 juga membuatnya jadi kandidat kuat untuk panggilan perdana ke Timnas Indonesia. Bek kiri Pratama Arhan, meski minim menit bermain di Suwon FC, tetap menjadi langganan Shin Tae-yong. Selain itu, ada beberapa pemain seperti Tom Hai dan Marcelino Ferdinand yang masih mencari klub, tetapi bisa jadi akan tetap dipanggil.
keputusan Shin Tae-yong akan sangat menentukan kekuatan timnas Indonesia dalam 2 laga penting ini. Apakah nama-nama ini akan mengisi skuad dan membawa Garuda ke level berikutnya? Pantau terus update terkini dan dukung timnas Indonesia menuju kejayaan Piala Dunia. Timnas Indonesia siap guncang kualifikasi Piala Dunia 2026, persiapan dan skuad terbaru. Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan berkumpul pada 31 Agustus 2024 untuk memulai persiapan menjelang 2 pertandingan penting di grup C. Pada 5 September 2024, timnas Indonesia akan melawan tuan rumah Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah. 5 hari kemudian, Garuda bakal tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta Pusat untuk menghadapi Australia. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan terbang ke Jeddah pada 1 September 2024. Para pemain yang berkarier di luar negeri akan bertolak pada malam 31 Agustus. Sementara pemain domestik akan berkumpul di Jakarta pada tanggal yang sama. Latihan di Arab Saudi akan dimulai pada 1 September, 4 hari sebelum pertandingan melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan kehilangan Justin Hubner dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Bek dari Wolverhampton Wanderers ini terpaksa absen akibat akumulasi 2 kartu kuning yang didapat pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan 26 pemain yang dipilih, Shin Tae-yong dan timnya akan memaksimalkan setiap sesi latihan untuk memastikan kesiapan tim. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap Garuda tampil maksimal dan meraih hasil positif dalam 2 laga penting ini. Dukung timnas Indonesia dalam perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026. Bersiaplah untuk menyaksikan aksi-aksi spektakuler dari Garuda di babak kualifikasi ini. Dimas Derajat dipanggil timnas Indonesia, persiapan menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah membuat keputusan mengejutkan dengan memanggil penyerang Persib Bandung, Dimas Derajat, untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada September 2024. Persib Bandung menerima surat resmi bernomor 3827 per AGB per 527 per VIII 2024 dari PSSI yang ditandatangani Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Surat tersebut mengonfirmasi bahwa Dimas Derajat, penyerang anyar Persib, akan bergabung dengan timnas Indonesia. Dimas harus melapor pada 31 Agustus 2024, siap untuk bergabung dengan skuad Garuda. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di grup C dengan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. 5 hari kemudian, Garuda akan melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta Pusat dalam laga yang sangat dinantikan. Dimas Derajat yang memulai debutnya bersama timnas Indonesia pada Juni 2022
telah tampil dalam 13 pertandingan dengan mencetak 6 gol. Sebelumnya, ia menunjukkan performa impresif dengan Persib, termasuk saat melawan PSBS Biak pada 9 Juli 2024, di mana ia turut mencatat 1 assist dalam kemenangan 4-1. Dengan panggilan ini, Dimas Drajat akan bersaing di lini depan bersama pemain-pemain seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Keberadaannya di timnas diharapkan bisa menambah daya serang dan memberikan kontribusi signifikan dalam kualifikasi Piala Dunia. Dukung terus perjalanan Garuda di kualifikasi ini. Dengan pemain-pemain berbakat seperti Dimas Drajat, timnas Indonesia bertekad untuk tampil maksimal dan meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia siap tempur di kualifikasi Piala Dunia 2026, perubahan skuad dan persiapan intens. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kekuatan penuh. Pada September 2024, Garuda akan menurunkan 26 pemain untuk menghadapi 2 pertandingan krusial di grup C. Timnas Indonesia akan melawan tuan rumah Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah. Garuda bakal bertindak sebagai tuan rumah menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta Pusat. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengonfirmasi Timnas Indonesia akan memanggil 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Elkan Bagot, bek Ipswich Town yang sedang dipinjamkan ke Blackpool di divisi ketiga Liga Inggris ini kemungkinan besar akan absen. Bagot sudah melewatkan 2 pertandingan terakhir melawan Irak dan Filipina di putaran kedua kualifikasi. Absen dari panggilan timnas U23 untuk play-off Olimpiade Paris 2024 mungkin menjadi penyebabnya. Justin Hubner, bek Wolverhampton Wanderers ini tidak akan tampil melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu kuning. Hubner mendapatkan 2 kartu kuning dalam kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam dan Filipina. Namun, ia diharapkan kembali siap saat melawan Australia. Jordi Amat, bek Johor Darul Tazim yang sempat terkena skorsing kartu merah kini sudah bebas dan siap beraksi. Pengalamannya di Eropa akan sangat berharga bagi pertahanan timnas Indonesia. Sejauh ini, hanya 1 nama yang diumumkan, yaitu penyerang Persib Bandung, Dimas Drajat. Dimas akan bergabung dengan timnas Indonesia pada 31 Agustus 2024 dan diharapkan membawa dampak positif setelah debutnya yang mengesankan dengan Persib. Dengan banyak perubahan dan penyesuaian, timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia. Dukungan dari para penggemar sangat penting untuk mendorong Garuda meraih hasil terbaik di laga-laga krusial ini. Calvin Verdon, peluang dan tantangan di pekan kedua Eredivisie. Bek kiri timnas Indonesia, Calvin Verdon, memulai musim Eredivisie Belanda dengan penuh semangat. Pada Sabtu, 10 Agustus 2024, Verdon mendapatkan kesempatan langka untuk bermain sebagai starter selama 90 menit penuh saat NEC menghadapi Twente di Goffert Stadion di Jemegen.
Meskipun NEC harus mengakui keunggulan Twente dengan skor 1-2, penampilan Verdonk tetap menjadi sorotan penting. Calvin Verdonk tampil impresif di posisi bek kiri dalam formasi 4-2-3-1 yang diterapkan oleh pelatih NEC, Rogier Meijer. Meskipun timnya kalah, Verdonk menunjukkan ketangguhan dan komitmennya dengan bermain selama 90 menit penuh, sebuah pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh di level kompetisi tinggi seperti Eredivisie. Kini, Verdonk dan NEC siap menghadapi tantangan baru. Pada akhir pekan ini, NEC akan bertandang ke AFAS Stadion untuk melawan AZ Alkmaar. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu, dalam kurung 18 Agustus 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. NEC yang saat ini berada di posisi ke-12 klasemen sementara akan berusaha keras untuk meraih 3 poin pertama mereka musim ini. AZ Alkmaar, lawan yang akan dihadapi NEC, memulai musim dengan positif, meraih kemenangan 1-0 atas Almere City dalam laga pekan pertama. Dengan catatan tersebut, AZ tentunya akan menjadi lawan yang tangguh bagi NEC yang berusaha bangkit dari kekalahan pertama mereka. Pertanyaan besar yang kini mengemuka adalah apakah Calvin Verdonk akan kembali mendapatkan menit bermain yang sama seperti di laga pertama? Dengan performa solidnya, Verdonk tentu berharap untuk kembali diturunkan sebagai starter dan membantu NEC meraih hasil positif. Dukung terus perjalanan Calvin Verdonk dan NEC di Eredivisie. Apakah Verdonk dan timnya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih kemenangan dan melanjutkan momentum? Pantau terus berita terbaru dan saksikan aksi mereka di akhir pekan ini. Jay Itzes, debut gagal dan rumor transfer yang mengguncang Serie A. Bek timnas Indonesia, Jay Itzes, harus menunda debutnya bersama Venezia di Serie A musim 2024/2025 akibat akumulasi kartu kuning. Meski Venezia berhasil promosi ke Serie A dari Serie B lewat jalur play-off, Itzes tidak bisa tampil saat timnya menghadapi Lazio di Olimpico, Roma, pada Selasa 19/8/2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Skorsing ini merupakan dampak dari kartu kuning yang didapatnya selama masih di Serie B. Namun, isu terbesar saat ini adalah kemungkinan Itzes tidak membela Venezia di Serie A musim ini. Media Italia, Tutto Mercato, melaporkan bahwa Torino masih intens mengejar tanda tangan Itzes. Dengan pelatih Torino, Paolo Vanoli, yang sebelumnya menangani Venezia dan memperkenalkan Itzes ke Italia, Il Toro berencana melancarkan serangan mendadak untuk merekrut bek berusia 24 tahun ini. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Torino bisa menawarkan skema peminjaman dengan opsi permanen atau langsung membeli Itzes. Venezia sebelumnya disebutkan bersedia melepas Itzes jika mendapatkan tawaran sebesar 4 juta euro, dalam kurung sekitar 70 miliar rupiah. Dengan performa konsisten yang ditunjukkannya, nilai tersebut tampaknya sepadan. Itzes menunjukkan permainan yang solid bersama Venezia di musim lalu, meski sempat absen selama 3 bulan karena trombosis vena dengan mikroemboli paru. Meskipun demikian, ia berhasil tampil dalam 30 pertandingan, membuktikan ketangguhannya di lapangan.
Dengan postur 190 cm, Itzes dikenal sebagai pemain kuat dalam duel udara dan 1 lawan 1, baik di level klub maupun di timnas Indonesia. Dengan berita transfer yang terus berkembang, para penggemar dan pengamat sepak bola tentu penasaran apakah Itzes akan tetap bersama Venezia di Serie A atau bergabung dengan Torino. Apapun hasilnya, perjalanan karir Jay Itzes di Eropa tetap menarik untuk diikuti. Dukung terus perjalanan Jay Itzes dan saksikan bagaimana masa depannya di Serie A akan berkembang.